Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Azmi dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mengulas dari kelima artikel yang telah saya review mengenai Learning Obstacle in Mathematics atau hambatan belajar matematika. Artikel pertama yang berjudul Hambatan dalam Pembelajaran Fungsi Dua Variabel melalui Pendekatan Berpikir Matematis. Disusun di tahun 2010 dengan penulisnya adalah Hamid Reza Kashefi, Zaleha Ismail, Yudaria Muhammad Yusuf. Dalam jurnal Procedia Social and Behavior Science, volume 8, halaman 173 sampai 180. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Trigueros dan Martinez Planell di tahun 2019, konsep fungsi sebagai masalah fungsi dua variabel memiliki kepentingan mendasar dalam lanjutan matematika. Dengan kata lain, jika siswa mengalami kendala dalam memahami konsep fungsi dalam kalkulus, maka akan menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk memahami konsep lainnya atau bahkan mata pelajaran berikutnya. Fungsi adalah salah satu isi yang paling sulit untuk dipahami dan banyak siswa mengalami kesulitan ketika menjumpai pertanyaan tentang hal tersebut. Terdapat beberapa kendala yang dialami siswa dalam pelajari fungsi menurut Tal di tahun 1993, serta Yudaria dan Rochelli di tahun 2004. Di antaranya, yang pertama, peristiwa tertentu dalam pengalaman siswa di masa lalu. Yang kedua, memilih dan menggunakan representasi yang sesuai. Yang ketiga, kemampuan meneliti dalam keterampilan dasar dan manipulasi aljabar atau kekurangannya. Yang keempat, siswa yang cukup mengakar dalam perilaku dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, menyerap ide-ide baru yang kompleks dalam waktu terbatas, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan non-rutin. Dalam studi sebelumnya, Rossellaini dan rekan-rekannya mengadopsi landasan teoritis dari Mason, Burton, dan Stacey di tahun 1982 dan Watson and Mason di tahun 1998 hingga pengembangan pedagogik matematika untuk praktik di kelas. Mereka bertiga ini fokus pada aspek utama pengajaran dan pembelajaran, yaitu pengembangan konstruksi pengetahuan matematika, proses berpikir matematis, dan generik keterampilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana metode ACE atau aktivitas diskusi kelas dan latihan ini dapat membantu dan mendukung mahasiswa dalam mengatasi kesulitan mereka dalam pembelajaran fungsi dua variabel. Metodologi. Studi ini adalah bagian dari proyek yang berkaitan dengan hambatan mahasiswa dalam kalkulus multivariabel melalui metode Rossellaini dan kawan-kawannya di UTM. Prasyarat untuk mata kuliah ini adalah kalkulus dasar dan berfokus pada matematika teknik yang terdiri dari topik-topik berikut: fungsi dari beberapa variabel, turunan parsial, beberapa integral, fungsi vektor, dan kalkulus vektor. Penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2009 sampai 2010 di Fakultas Teknik Elektro. Dengan jumlah sampel penelitian ini adalah 53 mahasiswa. Teknik analisis data ini dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan penilaian tertulis seperti kuis dan tes. Semua soal kuis dan tes dikaitkan dengan domain, jarak, dan grafik fungsi dua variabel. Tujuan dari kuis adalah untuk mengidentifikasi kesulitan mahasiswa dalam menemukan domain dan berbagai fungsi dari dua variabel yang telah diajarkan. Adapun hasil dan temuan dari penelitian ini yaitu memberikan informasi tentang kesulitan dan pemahaman terkait fungsi dua variabel melalui pendekatan berpikir matematis. Secara khusus, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun metode ACE dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari fungsi dua variabel, akan tetapi masih terdapat kesulitan yang dihadapi ketika mahasiswa menghadapi masalah non-rutin. Ditemukan bahwa kesulitan mahasiswa adalah ketika menggambar sketsa dari fungsi dua variabel dalam bentuk 3 dimensi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh mahasiswa dan dosen bahwa sketsa 3 dimensi merupakan kesulitan utama yang dihadapi mahasiswa. Indikator instrumen penilaian ini ada 2. Yang pertama, indikator penilaian tes dengan instrumennya adalah mahasiswa mencari domain dan fungsi rentang, serta mahasiswa membuat sketsa domain. Yang kedua adalah indikator penilaian kuesioner terstruktur. Dalam kuesioner terstruktur ini, pertanyaannya berbeda berdasarkan hasil tanggapan mahasiswa atas soal kuis dan ujian. Beberapa pertanyaan penting adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Apa yang Anda lakukan ketika Anda ingin menemukan domain dan kisaran F? Yang kedua, bagaimana Anda bisa menemukan domain dan kisaran F? Yang ketiga, apa kesulitan Anda untuk memecahkan masalah? Dan yang terakhir, apa kesulitan terbesar yang Anda hadapi dalam mempelajari fungsi dua variabel? Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini terkait kesulitan mahasiswa dalam pemahaman fungsi dua variabel, yaitu melalui pendekatan berpikir matematis. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pemahaman tentang domain, range, dan grafik dari fungsi dua variabel tidak mudah bagi mahasiswa dan dapat dikaitkan dengan berbagai alasan lainnya. Analisis hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran fungsi dua variabel berdasarkan pendekatan berpikir matematis. Yang pertama adalah pertemuan mahasiswa sebelumnya. Yang kedua adalah memilih representasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman dua simbolik yang berbeda. Selanjutnya dalam artikel 2 yang berjudul Hambatan Belajar Siswa dalam Memecahkan Masalah Geometri yang disusun pada tahun 2019 oleh D.G. Marwani dan J.A. Dahlan dengan dalam jurnal STIMIF atau Forum Internasional Pembelajaran Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Teori pentingnya membahas tentang geometri. Geometri itu membahas tentang bentuk, bidang, dan ruang dalam suatu objek. Dalam geometri ini juga dipelajari hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan bangun padat. Geometri memberikan pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Van de Waal ini mengungkapkan 5 alasan mengapa geometri ini sangat penting untuk dipelajari. Yang pertama, geometri membantu manusia memiliki aspirasi lengkap tentang dunianya. Yang kedua, eksplorasi geometri dapat membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, geometri memainkan peran utama dalam hal lain matematika. Yang keempat, geometri digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, geometri merupakan puzzle yang menyenangkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan belajar siswa dalam menyelesaikan masalah geometri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan dilakukan untuk menganalisis hambatan belajar siswa dalam pemecahan masalah geometri. Dengan populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 di tingkat sekolah menengah pertama yang bertempat di Karawang, Jakarta Barat. Jawa Barat. Dengan subjek dalam penelitian ini melibatkan 38 siswa. Teknik analisis data dilakukan melalui tes diagnostik dan wawancara dengan siswa. Studi kualitatif ini dilakukan dalam 4 prosedur. Yang pertama adalah membuat tes soal geometri, yang kedua pengumpulan data dari observasi, proses pembelajaran, dan tes tertulis individu. Yang ketiga, menganalisis data dari tes masalah geometri dan observasi, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Adapun hasil dan temuan yang diperoleh dari observasi dan analisis hasil tes siswa, terlihat bahwa siswa mengalami beberapa kendala dalam menyelesaikan masalah geometri. Siswa tidak dapat mengidentifikasi data yang diketahui dari masalah dan menentukan konsep matematika yang terlibat. Hal tersebut menyebabkan pemahaman konsep geometri siswa masih lemah. Siswa juga kesulitan menyelesaikan soal geometri karena lemahnya kemampuan prasyaratnya, seperti elemen bangun datar yang terdiri dari sisi, sudut, simpul, dan bidang. Siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan konsep geometri pada soal yang diberikan. Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa secara aktif mengembangkan ilmunya sendiri, dikarenakan siswa menerima semua konsep dari gurunya. Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak bermakna, sehingga pemahaman konsep siswa tidak berlangsung lama. Kemudian, siswa juga mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah geometri yang berada pada konteks yang berbeda. Hal itu dikarenakan siswa akan mengerjakan soal sesuai dengan yang dicontohkan guru, sehingga ketika ada konteks lain, siswa akan kebingungan dalam menyelesaikannya, serta tidak dapat membayangkan konteksnya. Indikator instrumen penilaiannya membahas tentang hasil belajar siswa dalam memecahkan masalah geometri yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama adalah hambatan belajar yang berkaitan dengan pemahaman materi geometri. Instrumen yang diujikan pada siswa adalah uraian soal geometri. Yang kedua, hambatan belajar yang berkaitan dengan transformasi masalah kata menjadi representasi matematika.
Soal matematika itu kan biasanya dibuat dalam bentuk soal kata yang dibutuhkan siswa untuk ditransformasikan ke dalam representasi matematis, yaitu model matematika, gambar, grafik, diagram, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hambatan belajar terkait pemecahan masalah geometri yang konteksnya berbeda. Instrumen yang diujikan adalah soal matematika yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, bahwasanya terdapat 3 macam kendala belajar yang berkaitan dengan pemecahan masalah geometri siswa, yaitu siswa kurang mampu memahami masalah geometri. Kemudian, siswa kurang mampu untuk mengubah masalah kata menjadi representasi matematika. Dan yang terakhir adalah siswa tidak mampu menyelesaikan masalah geometri yang konteksnya berbeda. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh guru dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kendala pada proses pembelajaran selanjutnya, sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat optimal. Selanjutnya adalah artikel ketiga yang berjudul Hambatan Belajar Pra-Pelayanan Guru Matematika tentang Transformasi Geometri yang dibuat di tahun 2019 oleh Muhammad Subadinoto, Nanang Priyatna, Jarnawi Afghani Dahlan dalam jurnal Education on Mathematics nomor 1 dan volume 10. Teori penting, terdapat peran yang dimainkan dalam pembuktian matematika, yaitu memverifikasi bahwa suatu pernyataan benar, menjelaskan mengapa suatu pernyataan dapat dikatakan benar, untuk membangun komunikasi matematika, untuk menemukan atau membuat matematika baru, dan yang terakhir adalah untuk membuat pernyataan sistematis dalam sistem aksiomatik. 3 alasan kenapa kemampuan pembuktian matematika ini perlu ditingkatkan. Karena pembuktian sangat penting, dan kemampuan siswa dalam pembuktian dapat lebih meningkat keterampilan matematika mereka secara luas. Dan yang terakhir adalah kesulitan yang dialami oleh siswa sekolah menengah dan mahasiswa akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pembuktian matematika secara lebih luas lagi. Jadi sangat penting bagi siswa untuk mempelajari pembuktian matematika pada tingkat pendidikan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala mahasiswa mengenai epistemologi dalam pelajari bukti-bukti matematika yang berkaitan dengan mata pelajaran geometri transformasi. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa calon guru matematika di Universitas Swadaya Gunung Jati dengan jumlah sampel yaitu 9 mahasiswa dalam kategori mahasiswa yang memiliki pengetahuan awal matematika yang tinggi, sedang, dan rendah. Teknik pengambilan data diambil melalui tes dan wawancara. Adapun hasil dan temuan penelitian, yaitu terdapat hambatan belajar pada mata kuliah geometri transformasi, terkait kesulitan penerapan konsep, terkait dengan visualisasi objek geometri, terkait kendala dalam menentukan prinsip, terkait dengan pemahaman masalah dan kendala, terkait dalam pembuktian matematis seperti tidak dapat memahami dan tidak dapat mengungkapkan definisi, serta tidak tahu menggunakan definisi untuk membangun bukti, tidak memahami penggunaan bahasa dan notasi matematika, dan yang terakhir adalah tidak tahu bagaimana memulai pembuktian. Adapun indikator instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini, ada 5 jenis indikator dalam menilai hambatan belajar geometri transformasi. Yang pertama adalah hambatan belajar yang berkaitan dengan kesulitan menerapkan konsep. Yang kedua, kesulitan belajar terkait memvisualisasikan objek geometri. Yang ketiga, kesulitan belajar terkait dalam menentukan prinsip. Yang keempat, kesulitan belajar terkait memahami masalah. Dan yang terakhir adalah kesulitan terkait dalam pembuktian matematika. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah khusus dalam pembuktian matematika, mahasiswa masih mengalami kesulitan tidak tahu bagaimana memulai suatu pembuktian, tidak bisa menggunakan definisi atau konsep dan prinsip yang sudah dikenal, dan kemungkinan besar tidak tahu akan memulai konstruksi bukti dengan apa yang harus dibuktikan. Selanjutnya adalah artikel keempat dengan judul Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas dan Dampaknya Terhadap Kesalahpahaman Siswa. Studi kasus tentang bilangan bulat negatif. Pada tahun 2019, dengan penulisnya adalah Nyi Ayu Fahriza Fuadiyah, Didi Suryadi, dan Turmudi. Dalam jurnal internasional Journal of Instruction nomor 1 dan volume 12.
Teori pentingnya terkait fungsi tanda minus sebagai makna bilangan negatif, terdapat 3 konsep bilangan negatif yang dikemukakan oleh Altiparmak dan Osdogan di tahun 2010, yaitu kasus negatif yang menitik beratkan pada makna bilangan, arah, dan kuantitas bilangan. Yang kedua, makna perhitungan dan garis bilangan yang berfokus pada operasi aritmatika yang menghubungkan antara apa yang dipahami di dunia nyata dan penggunaan garis bilangan sesuai atau sebagai ilustrasi konteks suatu situasi secara konkret. Dan yang terakhir adalah interpretasi dan penjelasan, yaitu bagaimana membuat siswa memahami hubungan bilangan negatif dengan konteks, menafsirkan, mengeneralisasi, mendefinisikan operasi hitung, dan menghubungkan konteks dengan konteks lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif beberapa kendala dalam pelajari bilangan bulat negatif agar mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang digunakan oleh guru dan bagaimana pengaruhnya terhadap siswa dalam memahami konsep bilangan negatif. Penelitian ini merupakan penelitian desain didaktis atau DDR yang terdiri dari 3 tahap, yaitu analisis prospektif, metapedadidaktik, dan retrospektif. Pelajaran ini difokuskan pada analisis prospektif, yaitu mempelajari hambatan belajar pada aspek pembelajaran desain yang berlangsung di dalam kelas. Hambatan belajar itu sendiri bersifat ontogenik, epistemologis, dan hambatan didaktik. Ini menurut Bushau. DDR mengeksplorasi karakteristik desain pembelajaran yang digunakan oleh guru dan dampaknya terhadap proses dan perkembangan pemikiran anak. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengungkapkan keanekaragaman proses berpikir dan berbagai kendala yang terkait dengannya. Untuk mengidentifikasi kendala belajar, selain mendiagnosis pemahaman siswa, kita perlu mengungkapkan bagaimana desain pembelajaran yang diterapkan oleh guru di kelas, dan apakah berpengaruh pada pemahaman siswa tentang bilangan bulat negatif. Penelitian ini merupakan studi kasus kepada siswa SMP kelas 7 dengan jumlah sampel 37 siswa, serta melibatkan guru matematika. Penelitian ini mengumpulkan data dari observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Data dianalisis dengan perspektif hambatan belajar berdasarkan teori situasi didaktis. Adapun hasil dan temuan penelitian, yaitu konsep yang diajarkan kepada siswa tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang minus dalam operasi pengurangan dan sebagai penanda bilangan negatif. Pengajaran juga bertumpu pada penggunaan aturan atau rumus praktis dengan tujuan awal membantu siswa, tetapi akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Diskusi yang merupakan interaksi antar guru dan siswa juga berlangsung kurang optimal. Guru mendominasi dengan cara menyampaikan pengetahuan dengan metode ceramah. Konsep bilangan negatif yang disampaikan langsung mengakibatkan kesalahpahaman siswa, dan hal itu terjadi dalam waktu yang lama. Ada 3 instrumen yang diujikan dalam penelitian ini, yaitu proses pembelajaran pengenalan bilangan bulat dan makna bilangan negatif. Yang kedua, kegiatan pembelajaran pengoperasian bilangan bulat, dan yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran dalam pengurangan bilangan bulat. Kesimpulannya, diskusi harus diterapkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan proses belajarnya. Interaksi semacam itu memungkinkan guru dan siswa berbagi dan memodifikasi cara berpikir mereka sendiri. Selain itu, ada juga kemungkinan bagi beberapa siswa menyampaikan argumentasi mereka sendiri. Kesempatan tersebut diyakini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap objek yang dipelajari dari tahapan sebelumnya ke tahapan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah artikel kelima dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan soal aritmatika ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Penulisnya itu adalah Desi Tri Lestari, Eis Etiroheti, dan Eka Senjayawati dalam Journal on Education nomor 2 dan volume 1. Teori pentingnya terdapat beberapa aspek dalam komunikasi matematis, yaitu mempresentasikan, mendengar, membaca, diskusi, dan menulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa ditinjau dari kemampuan komunikasi matematik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 di SMPN 01 Ngamprah dengan jumlah sampel 29 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen soal yang diberikan yaitu berupa tes tulis, sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Adapun hasil dan temuan penelitian, yaitu terdapat 2 kesulitan belajar matematika yang dialami siswa, di antaranya adalah kesulitan konsep dan kesulitan verbal. Kesulitan konsep dan kesulitan verbal ini dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi aritmatika sosial masih mengalami kesulitan, baik itu dalam membuat model matematika, mengetahui apa yang dicari, dan menyimpulkan hasil pembelajarannya. Maka, salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya kesulitan konsep dan kesulitan verbal ialah masih rendahnya kemampuan komunikasi matematik yang dimiliki siswa. Indikator yang digunakan mencakup indikator kemampuan komunikasi matematik siswa, seperti menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Kesimpulannya, kesulitan belajar siswa baik dalam pemahaman konsep maupun verbal dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan komunikasi siswa itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.